Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari yang penuh sukacita, boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara setelah ada beberapa waktu bagi kami dalam kepadatan kesibukan, tetapi selalu menjadi kerinduan untuk tetap menjadi berkat melalui media ini. Maka di kesempatan kali ini kami hendak berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Mengapa kami? Karena saya tidak sendiri. Saya Ya, ditemani oleh Pak suami, ada di ya, balik layar. Dan kali ini kami akan membahas renungan MTPJ khususnya pertanyaan di sepanjang minggu ini, di ya. periode. Di periode minggu berjalan ini ya, di 11 sampai tanggal 17 Juni 2023, dan dibacaan dalam perjanjian baru, Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang 11 dengan tema mingguan, semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil. Ya, Ya, oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bahas apa yang menjadi pertanyaan minggu berjalan ini, ya, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Maka terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan, terlebih anugerah keselamatan kekal sekali untuk selama-lamanya. Karya penebusan-Mu menyelamatkan kami dan menolong kami. Engkaulah Allah yang memanggil kami dalam kerja pelayanan. Maka dengan bagian kami masing-masing hari ini pun kami mau untuk berbagi. Kami mau untuk mendengar firman. Berikan kami hati yang mau taat mendengar perintah Tuhan. Dan biar diskusi kami ini akan memberkati banyak orang, menjadi referensi dalam pemahaman yang lebih baik akan kebenaran firman. Terpuji namamu Tuhan, waktu ke depan ada dalam kendali Tuhan, maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan Ya, lihat apa ya, yang jadi pertanyaan di sepanjang minggu berjalan ya. ini. Pertanyaan untuk kita diskusikan di minggu berjalan ini hanya ada dua pertanyaan di Oke, sini. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. ya. Apa pemahaman saudara bahwa semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil menurut Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11? Oke ya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini mengacu dari judul kita atau tema mingguan kita disesuaikan dengan bacaan di sepanjang minggu berjalan ini, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita baca bacaan dengan tema penjala ikan menjadi penjala manusia ini, maka kita akan menemukan bahwa Dokter Lukas atau Tabib Lukas sebagai penulis dari namanya Injil Lukas yang menjadi bacaan kita saat ini hendak menggambarkan keadaan mula-mula ketika Yesus tampil sebagai seorang guru, tampil sebagai seorang Tuhan yang berkarya melalui kesaksian dan pengajarannya, di mana itulah masa-masa awal dia memanggil para murid. Termasuk dalam bagian ini menunjuk kepada nama Simon Petrus dan juga ada Yohanes dan ada Yakobus ya kalau kita baca dalam bagian bacaan saat ini di ayat 10 misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kata semua orang, maka dari MTPJ minggu ini hendak menunjuk kepada siapapun orang percaya yang dipanggil dalam kerja pelayanan, yaitu untuk memberitakan Injil. Kembali lagi kita harus lihat bahwa perintah memberitakan Injil sejak dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus di Kisah Para Rasul yang kita baca beberapa minggu yang lalu maupun teks lain seperti Injil Matius, maka perintah ini menunjuk kepada semua orang. Nah, di sini juga ikut menjelaskan hal tersebut. Kenapa semua orang? Di sini tidak terletak kepada siapa dia. Kalau kita lihat di sini baik Simon Petrus, baik Yakobus maupun Yohanes, ketiganya ini adalah penjala ikan. Jadi mereka nelayan. Sehingga panggilan Allah kepada mereka itu tidak melihat bahwa mereka hanya seorang nelayan. Mereka bukan orang dengan
mungkin pendidikan yang tinggi. Mereka bukan orang yang mungkin secara status ekonomi itu ada di atas. Sehingga panggilan Allah berarti panggilan Tuhan Yesus dalam kerja pemberitaan Injil adalah panggilan yang berdasarkan kehendak Tuhan untuk orang-orang yang kemudian dipercayakan, dan ini menjadi panggilan khusus. Mereka yang tadinya nelayan kemudian dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi-saksinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal mengapa semua orang terpanggil untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, pertama, Yesus tidak pandang mereka nelayan, berarti apapun profesinya terpanggil dalam kerja pelayanan. Yang kedua, bahwa di sini digambarkan ketika Tuhan Yesus suruh mereka, ini sudah sepanjang malam yang mereka cari ikan. Mereka orang-orang nelayan, sudah pasti mereka tahu cara waktu paling tepat untuk menangkap ikan bagaimana, jam berapa, waktu seperti apa. Tetapi Yesus yang orang-orang di situ tahu dia dari latar belakang keluarganya, ayahnya tukang kayu, mana mengerti dia dengan tugas nelayan. Dan ketika mereka memandang Yesus, kalau mereka memandang Yesus sebagai manusia saja, maka pasti akan ada rasa ragu. Mana mungkin engkau yang tukang kayu memerintahkan kami nelayan untuk dapat menebarkan jala. Tetapi ketika mereka melihat, kalau di sini perkataan dari Simon Petrus ya, kalau kita lihat, mari kita baca sama-sama. Ia naik ke salah satu perahu, ayat 5. Guru, ini perkataan Simon, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi ini yang paling penting, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketaatan, orang yang mau taat, orang yang mau mendengar perintah Tuhan, dia akan mengalami perubahan hidup. Sehingga ketika mereka tangkap ikan yang banyak, bahkan perahu-perahu teman-temannya hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang terisi di perahu-perahu mereka. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Panggilan Allah bukan cuma melihat siapa dia. Dia tidak melihat itu. Dia mau nelayan, dia mau siapapun pekerjaannya. Dan kedua, apapun orang itu dengan kondisi keadaannya, dia orang berdosa sekalipun dapat dipakai oleh Tuhan. Sehingga tugas perintah Allah itu berlaku untuk semua orang. Siapapun yang dipanggilnya pasti akan yang dipercayakannya pasti akan dituntun oleh dia. Maka tugas pemberitaan Injil, sekali lagi ini tugas yang ditunjukkan bukan hanya kepada para murid dan 120 orang yang menyaksikan dia naik ke sorga, tetapi ditunjukkan untuk menjadi perintah bagi semua orang. Ya. Mungkin itu yang dapat saya bagikan ya. Saya Karena kisah ini berakhir itu dengan perkataan Yesus. Ketika Yesus menjawab dia dengan perkataan ayat 10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sebelumnya dia hanya bekerja untuk sesuatu yang bisa saja busuk, ikan ditangkap habis, tetapi kemudian dia dipercayakan dengan sesuatu yang lebih besar karena ketaatannya pada perintah Tuhan. Dia dipilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan, maka menjadi penjala manusia. Semula hanya berhubungan mencari kebutuhan jasmani, kali ini untuk kehidupan yang kekal. Itu yang dipercayakan kepada Simon Petrus. Tapi juga kalau kita lihat di ayat 11, dan sesudah mereka, ini menunjuk ayat 10, Yakobus, Yohanes atau anak-anak Zebedeus, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus ya. Mereka ikut dalam pemberitaan itu bersama Yesus, kemudian terlibat dalam pemberitaan. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaan yang pertama ini jawabannya. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana gereja menjawab persoalan dan tantangan pekabaran Injil? Oke, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan kedua ini tidak lepas dari teks, tapi lebih bicara konteks kita hari-hari ini ya.
tugas kita sebagai gereja. Saya sendiri hanya kembali dan terus mengingatkan bahwa ada 3 tugas gereja yang tidak boleh dilupakan, yaitu tugas persekutuan, Ya, ada koinonia, ada tugas si, bersaksi ya, marturia dan tugas melayani atau diakonia. Maka tugas kesaksian, tugas pemberitaan Injil ya, adalah tugas gereja. ya, Selama masih disebut gereja, baik gereja, ini kan bukan bicara gereja tentang bangunannya, tetapi kita yang adalah gereja, gereja itu. Kita ini terpanggil untuk terus memberitakan Injil. Saya rasa karena Pak suami ya. di pelayanan misis, Oke. silakan. Em, Mungkin saya mengkritisi dulu pertanyaan ini, Mm-mm. pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana gereja menjawab persoalan dan tantangan pekabaran Injil? Mm. Mungkin di sebagian orang melihat pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin kurang ideal, ya. Kenapa? Karena melihat kalau orang melihat pertanyaan ini langsung terpikir bahwa pekabaran Injil adalah suatu persoalan dan tantangan. Padahal tidak, ya. Mungkin sebagian gereja yang tidak ada misi, ya, tidak ada pekabaran Injil, yang pasti ini melihat bahwa satu tantangan dan persoalan yang memang harus ada karena gereja terpanggil untuk mengabarkan Injil, ya, bersaksi sudah jelas tadi ya, marturia. Nah, tapi di sebagian gereja yang melaksanakan misi, ada pekabaran Injil, ya, sederhananya melihat ada di dalam gereja itu ada dana misi, Ya, kemudian ada doa misi, kemudian ada pengutusan, ya kan, ya, misionaris, ya, artinya diutus, ada pengutusan di dalam gereja, jadi diutus para misionaris untuk memberitakan Injil, ya. Jadi 3 aspek ini harus ada di dalam gereja, ya. Jadi ya, kembali di garis bawahi ya. ya. Pertama ada dana Dana misi, misi ada 2. mungkin persembahan misi. Ya, persembahan Kemudian misi, yang kedua ada doa doa misi. misi, Memang ada doa doa-doa khusus khusus ya, untuk para per pekerja di ladang misionaris misi, para ya, misionaris. Dan yang ketiga memang ada orangnya, ya ada orang ya orangnya daya yang diutus diutus untuk pergi memberitakan Injil atau misalnya ya. misionaris. Ya kalau ketiga aspek ini ada dalam gereja berarti ini tidak memandang gereja tidak memandang ini adalah suatu persoalan atau suatu Ya, tantangan ya karena ya, memang ini keharusan ya. ya, Hanya ada 2 amanat dalam Alkitab ya, amanat budaya dan amanat agung. Ya, amanat budaya itu dalam Kejadian ya, beranak cucu lalu berkembang. Kalau amanat agung itu di Matius ya itu ketika Yesus naik ke surga dia memberitakan ya. Tidak ada perintah lain lagi. tidak ada perintah lain lagi ya selain pergi jadikan semua bangsa muridku Ya, dan baptislah mereka. Jadi itu ya, sangat sangat jelas sekali. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Lukas ini memang yang pertama yang harus kita lihat bahwa gereja harus keterpanggilan gereja ya harus memberitakan Injil karena ya. ini panggilan Yesus sendiri bagi orang Kristen ya. Kalau Hmm. merujuk pada semua orang, gereja itu ya kita sendiri Ya, ya, ke dalam ya, terpanggil kita ke dalam untuk memberitakan Injil, ya, tugasnya. Sederhana saja yang kita pahami. Berita Injil kan itu kabar baik. Apa yang menjadi kabar baik ya? Kabar tentang keselamatan. ya, Bahwa Yesus lahir, Yesus mati, bangkit naik ke surga. Itu yang kita ya. sampaikan kepada orang lain. Hmm. Di sini terpanggil dalam konteks beritakan Injil ini bukan kita sesama orang Kristen ya, Hmm. saya sampaikan Injil itu bukan beritakan Injil yang dimaksud seperti itu, tapi kita ditugaskan untuk menyampaikan kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Makanya kita diutus untuk memberitakan saksi, kita keluar ya, Hmm. bukan ke dalam, kita Ya, keluar. Kalau ke dalam itu sifatnya pastoral counseling, bimbingan karena persekutuan, kita saling menguatkan, itu sesama kita orang Kristen. Tapi kalau di luar dari orang Kristen, ya orang yang belum percaya, ini tugas kita ya. untuk menyampaikan kabar baik itu, Ya, Injil jadi ini Kristus kayak itu. jadi hal baru juga ya. Mungkin Ya, saya coba bertanya dari pihak pendengar. Berarti kalau kita bicara pemberitaan Injil ke dalam, ya, maka namanya sudah berubah begitu ya, Pak iya. tadi. Sudah berbeda lagi Mm-mm. maknanya karena
kalau kita sesama orang percaya ya sifatnya bimbingan ya. Betul, karena Bim sudah karena percaya, sudah maka percaya. tinggal diulang Iya, kalau ketika diulang. dia mungkin belajar Iya, katekisasi dan sebagainya, maka itu betul. tinggal mengulang Mengulang kembali. kembali. Kemudian melalui ibadah-ibadah. Injil juga diberitakan, tapi Ya, bukan hanya sebatas itu ya. Justru pergi ya. keluar adalah tugas pemberitaan Ya, Injil. makanya kan di Matius kan bilang pergilah jadikanlah ya. Kata pergi itu kan present indikatif aktif dia. Jadi bukan pergi dari kursi satu misalkan di gereja, dalam gereja kursi sebelah kiri tolong pilih ke sebelah kanan, tidak. Oke, Tapi kata pergi itu menunjukkan suatu perubahan tempat ya, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda ya. ya, Berbeda apa? Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama ya. tempat ya. Tempat lintas tempat dia ya. Jadi Hmm, itu yang orang pahami, bukan pergi di situ yang dimaksud dari kursi gereja satu di depan baru orang pindah ke belakang, tidak ya, Oke. berbeda. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Berarti mereka yang belum murid ya, kalau orang dalam gereja orang Mm-mm. sebagai ya kalau sebut ya hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam gereja. Yang mau sebutan lagi apa ya? Nah, makanya Yesus bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Berarti mereka yang belum percaya Ya, kepada Yesus dilanjutkan dan baptislah mereka. Ya, ya. kata baptis ini kan tidak berlaku kepada orang percaya dalam gereja yang sudah mengalami baptisan. Mm-mm. Tapi bagi mereka yang belum mengalami baptisan ya, artinya mereka belum percaya ya. Itu ya tugas Ya, kita untuk jadi memang ada memberitakan Injil. tugas bertahapnya. Iya, Beritakan dulu, ya, baptis, kemudian ajar ya. betul, Ya, betul. maka pengajaran yang dilakukan di dalam gereja, pemberitaan Injil dalam bentuk Ya, pengajaran itu tinggal pengajaran. mengulang, ada Mengulang, ya, katekisasi dan semuanya. katekisasi, ada bimbingan-bimbingan, ya, Ya, pembinaan warga gereja pembinaan gereja. termasuk di Ya, dalamnya. supaya mereka tidak tersesat, ya, Ya, jadi ya, ketika sudah percaya, ya, maka mereka akan diarahkan dalam iman percaya itu ya. ya, Jadi dalam iman percaya pertumbuhan itu iman. kalau mereka bertumbuh secara dewasa dalam Tuhan, ya pasti mereka akan bersaksi, ya, Betul, akan ya. bersaksi Akan keluar. kembali lagi ke Kembali situ ke ya. situ ya. Ketika seorang secara dewasa dalam pertumbuhan imannya, maka dia juga akan nantinya terpanggil. Tapi bagaimana mungkin dia bisa terpanggil? Kalau dia lihat pandangan gereja terhadap pelayanan misi itu saja tidak penting dalam gereja. Misalnya dari kecil dia tidak pernah melihat ada Ya, dana misi. ya, Sehingga dia akan merasa apa itu ya. misi, apa pentingnya, berapa urgennya bagi kita untuk memberitakan Kalau Injil. Ya, saya memang cukup banyak ya masuk di berbagai gereja dan memang juga melihat ada gereja-gereja yang secara konsisten. Jadi persembahan atau kolektornya itu dibagi dengan ya, pelayanan misi. Dan sebenarnya kan Gemim sendiri bukan orang yang harus kaget harusnya ya, dengan pelayanan misi. Karena kembali lagi, bulan ini ketika kita merayakan hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, maka di bulan ini Gemim sendiri kembali diingatkan dengan peristiwa bagaimana para misionaris itu meninggalkan negara mereka, datang ke tanah Minahasa ini ya, memberitakan Injil. Sehingga ini bukan cuma sekedar perayaan, bahwa ya, betul-betul gereja kita pun Gemim ada karena pekabaran Injil iya. para misionaris yang meninggalkan segala sesuatu datang ke tempat ini. Oke. Sehingga mereka terpanggil, maka disinilah kita Gemim ini dari 1, 2 jadi 1000-an jemaat ini bisa Ya, melihat karya Roh Kudus yang menuntun gerejanya di atas dasar pengajaran firman ya, Tuhan melalui pemberitaan iya. misionaris. Jadi kalau Gemim angkat tema ini ya mari kita jujur-jujur saja ya. Serba banyak gereja Gemim yang Dari ada 1000-an dari jemaat. 1000-an jemaat, berapa banyak Gemim yang punya 3 aspek ini dalam Ya, gereja. Makanya disebut bahwa oh gereja ini terpanggil untuk memberitakan Injil. Maka ya, harus lihat dari 3 aspek ini. betul. Nggak bisa kita katakan oh orang ini ada pemberitaan Injil, ada pelayanan misi ya. Kalau 3 aspek ini tidak terlihat. Ya kalau diakonia itu ya ke dalam yang saya bilang tadi. Nah, Sesama kita saling membantu. Apakah itu disebut misi? Apakah disebut penyebaran Injil? Tidak. nah, Ya sekali lagi diakonia ya bantu-bantu orang lansia dalam gereja atau bantu orang di luar dari gereja kita tapi kita bantu juga orang dalam gereja ya apakah itu orang disebut gereja atau orang mungkin gereja gereja lain. yang lain dalam satu wilayah kita bantu apakah disebut itu misi apa disebut itu terpanggil pemberitaan Injil belum tidak ya jawabannya tidak jadi
kita jujur-jujur. Jadi kalau misalkan lihat saja kalau sinode tergerak untuk meluruskan hal ini, mari kita satu suara buat pengadaan bahwa Gemim harus bertindak untuk melakukan pemberitaan Injil. Makanya Ya, tiga aspek ini harus saya dilihat. akhirnya ada pada satu kesimpulan bahwa kalau dilihat itu sebagai satu masalah atau Iya, tantangan, tantangan. sebenarnya bagi saya ini kembali lagi kepada kita orang-orang dalam gereja yang dapat mengambil keputusan Iya, melalui sidang majelis jemaat, sidang majelis wilayah, sidang iya, majelis sinode. Apa yang dapat kita buat sebagai orang yang mengerti kemudian dapat kita bawa ke dalam jemaat iya, menjadi satu bagian dari betul-betul tugas gereja, bukan cuma persekutuan, bukan cuma melayani, iya, tetapi juga ada kesaksian. Maka kalau tiga hal ini kita bawa, maka pasti di dalam gereja sudah iya, ada pundi-pundi untuk pelayanan misi. iya. Dan ternyata saya menemukan di beberapa gereja Gemim Ya. bahwa tidak ada itu. Ya, bahkan ada pelayan khusus yang harus saya katakan sekian lama melayani, Ya, tetapi tidak tahu dengan apa itu pekabaran ya. Injil dalam arti yang sebenarnya. Dan Bahkan tidak tahu dana misi ketika diusulkan dana misi itu kayak jadi bahan dan lelucon. dan saya Ngapain kumpul dana misi dan untuk orang yang kita nggak kenal tujuannya apa? dan saya pernah bertanya ke salah satu di sidang ya, karena dilibat dalam sidang jemaat ya pendeta bilang ya di Gemim sendiri sinode ada dana misi. Ya, Tapi yang saya maksudkan kan bukan di dalam sinode, ya. tapi dalam gereja Kita kita. mulai Karena dari kita gereja kita. terpanggil gereja, bukan sinode. Ya. Ya, karena saya melihat bahwa dalam Karena gereja pun tidak ada. kalau sinode berarti posnya bukan memang kita khususkan. Ya, Karena kan kita tidak ada setoran dana misi. Kita ada setorannya sentralisasi namanya ke wilayah maupun ke ya, sinode, tapi dana misinya bukan prioritas. ya. Jadinya Dan tumpang tindih ini jadi dan tiga tugas ya, panggilan gereja tapi tidak jadi prioritas ya, ketika pelayanan dana misi ini diteruskan ke siapa kita tidak tahu, ya. ada posnya atau tidak kurang jelas. Dan saya pikir iblis senang dengan hal ini bahwa saya rasa kalau bukan saya berpikir kalau dari 1.000 lebih jemaat Gemim ini kalau dia bergerak dalam misi, Ya. ada dana misi, persembahan misi, dua misi, ada pengutusan para misionaris. Saya pikir semua pendatang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ketika ada kegerakan ini, saya pikir Manado penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, Surga bertepuk tangan, bersorak-sorai karena setiap hari ada jiwa-jiwa baru ya. yang Saya lahir. pernah baca satu tulisan orang yang dia bilang, saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa memberitakan tentang Ya, Injil itu. Sehingga kita semua ya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada terpanggil untuk tugas ya, ini. Dan jangan anggap ini sesuatu yang remeh. Kadangkala kita mulai melupakan ini. Kadangkala ya, gereja Tuhan mulai dininakbobokan dengan kesibukan yang katanya pelayanan. ya, Tapi bentuknya seremoni, lomba-lomba. Dan ya, akhirnya berakhir dengan pertengkaran, menghabiskan dana puluhan, ratusan juta. Saya pernah ketemu teman, dia habiskan sampai jual mobil untuk ikut maaf perkemahan karya pemuda gereja, tidak apa-apa. Tapi apakah itu akan menggambarkan tugas pelayanan yang sebenarnya? Ratusan juta dihabiskan untuk buat tenda, untuk ikut lomba tenda ya. terbaik. Dan ini sebenarnya adalah satu kritik juga ketika kita berlomba-lomba dalam kegiatan seperti itu, sudahkah kita yang melayani Tuhan ini betul-betul Ya. melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Saya pernah bertemu waktu kamu kan pernah pimpin remaja di Galian C. Mm-mm. Waktu itu bertemu dengan Ustadz. Tahu nggak, Mm-mm. Ustadz itu dia dari Makassar, Mm-mm. diutus di situ untuk menjadi Mm-mm. Ustadz di situ di Galian C itu, dan saya bertanya luar biasa. Ternyata mereka berpindah-pindah 3 bulan Ya. di situ, kemudian pindah lagi di Bolmo, Mm-mm. diutus begitu. Ya, Ya. ya, Dan lalu kan kita juga kayak kalau kita ya, lihat masih ada kok. Kita lalu kan pernah pelayanan yang waktu di Gemim Kristus itu kita lihat ya ya, contohnya. Jadi memang ada anak-anak muda, ya, anggota-anggota diutus, gereja yang dipersiapkan dengan baik, disekolahkan kemudian diutus diutus. untuk pergi dan Ya, mereka masuk ke tempat-tempat baik itu di Sulawesi Selatan dan ya, sebagainya, tempat-tempat di mana kita tahu di sana
Injil tidak didengar. Ya, Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar tentang ya, Yesus? Dan kita bersyukur ada gereja-gereja seperti ini dan ya, kami juga sejak Pak suami sebagai waktu itu mengusulkan ke gereja memang ada dana misinya. Ini ada jadi yang bisa. tugas. Jadi tugas mau tanyakan sekarang dana misinya sudah diperuntukkan kemana? Ya, itu dia. Kalau Itu. pikirnya dana misi kemudian dipakai untuk kegiatan di dalam gereja sendiri jadinya sia-sia juga Iya, usulannya. Maka akan ada follow up ya. Nanti kita, iya. setelah video ini kita Oke. harus tanyakan. Makanya Ya, saya mengajak ya gereja-gereja GMIM khususnya karena angkat tema ini bukan satu kebetulan, ya, maka kami berdua mengajak dari YouTube ini dari sosial media ya, ini, mari gereja-gereja dulu yang tidak ada pengadaan misi ya, tidak ada pemberitaan Injil, mari hadirkan 3 aspek ini ya. ya, Ya, ada misi, ya persembahan misi dan memang diperuntukkan jelas untuk para misionaris. Ya, ya. banyak sekali alumni-alumni saya yang di ladang pelayanan yang bisa dikatakan ya cukup-cukup ya karena Ya, janji Tuhan dalam Matius itu kan aku akan menyertai ya, mereka ya. Konteks penyertaan dalam amanat agung itu berlaku bagi mereka yang memberitakan Injil, ya. bagi mereka yang diutus di dalam ladang Tuhan. Ya, kata penyertaan di sini tidak berlaku bagi mereka yang duduk-duduk pangku tangan dalam rumah yang tidak melakukan apa-apa tentang Injil. Ya, jadi penyertaan itu ya mari orang sama-sama ya gereja-gereja yang terpanggil ya dalam tugas misi dalam pemberitaan Injil yang belum ada mari diadakan karena ini suatu kewajiban, suatu keharusan orang karena ini adalah syarat mutlak ya, perintah yang harus wajib orang being karena ini perintah Tuhan. Oke. Banyak sekali sebenarnya mau cerita, Ya, tapi nanti kami akan buat konten khusus ya bicara dengan Pak suami dalam pelayanan misionaris yang pernah dilakukan, yang sedang dikerjakan, biar tentunya ini nanti akan jadi konten sendiri karena memang sangat panjang Bapak Ibu Saudara dan ini waktu uh, kami berbagi dibatasi oleh waktu dan nanti akan berkembang dalam ya, hal berikutnya. Ya, kita akan tutup dengan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sangat baik. Tidak kebetulan kami membahas tema ini, namun kami mau sepakat minta dalam nama Tuhan Yesus. Bapa berkati para pemimpin kami di sinode, di wilayah, di jemaat kami masing-masing, di gereja Masih Injili di Minahasa, sehingga punya hati yang mau memberi bagi pelayanan misi, sehingga ada dana misi, ada doa misi, ada tenaga-tenaga utusan gereja yang diutus sebagai misionaris bekerja di ladang Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yang ada hari ini kami berdoa biar hamba-hamba Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga pelayanan akan kembali berpusat pada perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar berdiskusi kami ini memberkati setiap pendengar dan kami mau sepakat minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap misionaris yang ada di bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ini. Kami tahu Tuhan bahwa ini bukan sekedar perayaan, maka Tuhan kami mengingat dalam doa ini dan berdoa biar setiap misionaris yang bekerja membanting tulang dalam kerja pelayanan, memberikan waktu mereka, memberikan tenaga, meninggalkan segala sesuatu, bahkan merelakan nyawa mereka di ladang misi. Tuhan yang memberkati, cukupkan kebutuhan sandang pangan maupun papan, dan Tuhan berkati mereka apapun yang mereka lakukan. Tuhan jaga mereka untuk tetap setia dalam pekabaran Injil memberitakan tentang Tuhan. Biar di tempat di mana Injil diberitakan, setiap benih Injil itu tidak akan sia-sia, tetapi berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, banyak jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, maka biar kemuliaan Tuhan akan terus nampak lewat hidup kami yang menyenangkan Engkau Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.